Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim. Wa ja'alal ilma sababan najati wa fuzi bizulfa indal malikil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullah mualliman wa hadiyan ila siratal mustaqim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizin min ittibaihi wa mahabbatihi bil maqamil azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para alim ulama, para guru, para sepuh, para tokoh, wabil khusus kepada beliau Syekhina Ibn Syekhina Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair beserta segenap keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Dan tentunya tak lupa pula kepada segenap para adik-adik seperguruan saya, yang mana kita semua bernisbat kepada satu madrasah yang sama, satu guru yang sama, yaitu guru besar kita semua Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, yang hadir di sini, masya Allah, mas-mas mahasiswa, mas-mas para santri, dan juga yang hadir di sebelah kiri para mbak-mbak mahasiswi santriwati, masya Allah tabarakallah, yang hadir sampai ke belakang, ya, seakan-akan ingin menegaskan bahwa mereka betul-betul merupakan ras terkuat di muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan para teman-teman sekalian, para adik-adik sekalian, dalam pertemuan ini kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, yang akan menginspirasi, yang akan memotivasi, dan yang akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, suatu kehormatan yang tak terbatas bagi saya untuk pertama kali saya ngisi di Pondok Pesantren Al-Anwar 3 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Tentunya sangat semangat sekali rasanya teman-teman, ya, sangat antusias sekali. Kata orang Madura itu sangat excited sekali, ya. Lebih-lebih yang akan kita bahas di siang hari ini adalah tentang guru besar kita semua, yaitu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, dengan tema merajut cinta merindu Syekhina. Ini satu tema teman-teman yang meskipun kelihatan Gen Z banget, ya, tapi menurut saya sangat tepat sekali, sangat bagus sekali, ya. Karena saya pernah mendengar dari salah satu guru kami, yaitu Habib Ali Al-Jufri, bahwa di dunia ini tidak ada kekuatan yang lebih besar yang mengalahkan kekuatan cinta. Kuwatul mahabbah, atau yang biasa kita sebut the power of love, ya, kekuatan cinta. Kiai Haji Maimun Zubair itu, para teman-teman sekalian, sebelum wafatnya, seperti yang disampaikan oleh salah satu keluarga beliau, itu pernah berdoa atau berkali-kali mengulangi doa ini ketika beliau tawaf beberapa hari sebelum beliau wafat.
Itu ketika tawaf beliau mengulang-ulangi satu doa yang ternyata doa di situ ya, beliau menyebutkan dalam doanya di situ, Allahumma ja'alni wa man ahabbani min kibari auliyaik. Sigot doanya seperti itu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya, wa man ahabbani dan orang-orang yang mencintai saya, min kibari auliyaik termasuk wali-walimu yang agung ya. Jadi bukan hanya sekedar min auliyaik, bukan, tapi min kibari auliyaik termasuk pembesar-pembesar walimu. Dan tentunya doa-doa seperti ini teman-teman dari para guru kita, dari para ulama kita, itu bukanlah tanpa syarat. Jadi harus ada effort atau usaha dari dua sisi. Bukan hanya para guru kita yang mendoakan kita, tapi harus ada usaha dari kita, harus ada effort atau ikhtiar dari kita untuk menjemput barokah doa itu. Ini persis seperti suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada seorang sahabat, salni, mintalah apa yang kamu mau apa? Maka sahabat ini menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya tidak minta apa-apa wahai Rasulullah, saya hanya ingin kelak bersamamu di surga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Idzan ya fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Oke, akan saya doakan, tapi kamu jangan hanya mengandalkan doa saya. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya, bantu doa saya dengan kamu banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, perkumpulan kita di siang hari ini saya yakini sebagai salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita untuk menjemput barokah doa dari Syekhina Maimun Zubair yang telah mendoakan ya, agar para pencintanya itu semuanya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Agar semua pencintanya tanpa terkecuali, khususnya para santrinya, khususnya para muridnya, khususnya orang-orang yang berintisab kepada putra-putra beliau, kepada murid-murid beliau sebagai para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menurut saya tema kita di siang hari ini akan terfokus kepada dua hal, yaitu Mbah Mun dan literasi. Ya, ini merupakan hal yang sangat penting teman-teman, karena kita ini hidup di satu zaman yang kita akui sendiri banyak di masyarakat kita itu yang sangat miskin literasi, yang sangat minim literasi. Bagaimana literasi atau keilmuan di masyarakat kita sekarang ini merupakan satu hal yang kurang diminati. Makanya kalau teman-teman lihat konten-konten YouTube yang kontennya itu ilmiah, itu viewernya, penontonnya kalah jauh daripada konten-konten kesaktian dan lain sebagainya. Itu teman-teman, saya berikan contoh ya. Kalau jenengan lihat konten-konten ceramah ulama-ulama Timur Tengah, contoh saya contohkan guru kami Habib Umar bin Hafid. Itu kalau di YouTube konten-konten beliau yang ilmiah, bahkan meskipun ada terjemahannya, itu yang nonton mungkin 10.000 paling banyak, atau mungkin 15.000. Tapi kalau judul kontennya ini bukan tentang keilmuan, ada satu video tentang Habib Umar di YouTube itu yang penontonnya mungkin hampir 10 juta. Apa judulnya? 7 karomah Habib Umar. Itu orang-orang yang nonton 5 juta, 6 juta. Makanya tugas orang-orang seperti kita, orang-orang pesantren, bagaimana kita ini membuat masyarakat kita ini tertarik kepada ilmu. Bagaimana kita ini bisa membuat masyarakat kita ini tertarik kepada literasi. Bagaimana kita ini bisa membuat orang-orang seperti Gus Baha itu lebih diminati oleh masyarakat daripada orang-orang seperti Gus Samsuddin.
mungkin. Itu tugas kita bersama teman-teman. Ya. Maka kita akan membahas pada kajian kali ini tentang bahmun dan literasi. Saya pernah membaca seorang ulama, ya, membaca tulisan seorang ulama itu yang mengatakan, kalau nggak salah Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah menyampaikan salah satu ulama yang sejarahnya itu banyak terzolimi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mengapa? Karena justru yang banyak terkuak tentang beliau ini adalah tentang kesaktian-kesaktian, tentang karomah-karomah, tentang kejadugan-kejadugan. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teman-teman min kibar al-fuqaha wal muhadditsin fi zamani, termasuk salah seorang ahli hadis yang paling besar, ya, seorang ahli fikih yang paling besar di zamannya. Ya, bahkan para ulama kita mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menguasai dua mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i saja tapi juga mazhab Hambali. Ini seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita juga mengenal, ya, di Indonesia maha guru para ulama kita Syekhona Khalil Bangkalan. Ini kebetulan saya dan Lora Ismail yang satunya, nah ini loh. Makanya terima kasih banyak kepada panitia, saya salut ini panitia, ya, di Sarang ini untuk pertama kalinya bisa mengumpulkan antara dua Ismail. Padahal seharusnya kaidahnya itu la yajtami'u as-saifan fi ghamdin wahid, kan? Tidak bisa berkumpul dua pedang dalam satu sarung. Nggih. Ini mas-mas pedangnya pinten? Ya satu-satu semua. Nggih. Tapi teman-teman di siang hari ini meskipun ada dua Ismail yang berkumpul, tapi jelas ini dua Ismail yang berbeda, ya. Yang satunya penulis kitab Kalau saya alamun, yang satunya penulis status. Nggih. Yang satunya seorang mufassir, yang satunya seorang, ya, selebgram mungkin atau apa. Maka alhamdulillah, ya. Kita teman-teman punya tim namanya tim Turas Syekhona Khalil Bangkalan. Ini tim dibentuk awalnya karena berdasarkan kekhawatiran kami. Di Syekhona Khalil ini kan seorang ulama yang luar biasa, maha guru para ulama di Nusantara. Akan tetapi mirisnya selama ini yang terkenal dari Syekhona Khalil itu justru karomah-karomahnya. Bagaimana Syekhona Khalil bisa pergi ke Mekah dalam waktu sekejap, bagaimana Syekhona Khalil bisa berjalan di atas daun, di atas air dan lain sebagainya. Kisah-kisah tentang kesaktian. Ya. Akhirnya kami membentuk suatu tim yang mana tim ini tugasnya adalah mencari manuskrip kitab-kitab tulisan beliau, dan terbukti setelah kami bergerak, setelah kami telusuri, akhirnya terkumpul sampai sekarang sekitar 26 manuskrip yang semuanya ini adalah kitab-kitab tulisan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, agar sekali lagi kita ini di dalam membaca sejarah para ulama kita, yang paling menarik bagi kita bukan tentang karomahnya, bukan tentang bagaimana mereka mendapatkan semua kemuliaan itu, tapi kita bisa belajar dari titik nol. Ya, saya sering mengatakan kalau kita mengkaji kisah para ulama, jangan lihat dari titik puncak di mana beliau itu mendapatkan semua kemuliaan itu, tapi lihatlah dari titik nol. Ya, bagaimana beliau itu berjuang, bersabar, dan berusaha untuk mendapatkan semua kemuliaan, semua karomah yang pada akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Nah, Mbah Mun ini para adik-adik sekalian yang saya ketahui ini seorang ulama yang sangat mementingkan literasi. Lebih-lebih literasi ngaji, ya. Ini jadi dawuh Mbah Mun itu kalau kita kumpulkan pesan-pesan yang paling banyak beliau sampaikan, beliau tekankan itu adalah tentang ngaji dan ngaji. Maka jenengan lihat di YouTube sampai sekarang rekamannya masih ada. Mbah Mun tuh pernah menyampaikan
Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan tergantung organisasinya, kata beliau. Ahlussunnah wal Jamaah itu cirinya adalah kitab. Ciri utama, identitas utama Ahlussunnah wal Jamaah adalah ngaji kitab. Beliau juga mengatakan barometer kealiman seseorang. Nah, ini penting buat kita, ya. Jadi seorang ini bisa dikatakan alim, bisa dikatakan seorang ulama, itu standarnya seperti apa, barometernya seperti apa. Ini penting karena kita ini zaman-zaman jenengan ini anak-anak Gen Z. Ini orang alim di zaman sekarang kayak apa ya, abu-abu gitu, gak ada standar yang jelas. Apalagi kita hidup di zaman sosial media. Orang-orang yang punya mindset viralitas. Ya, orang alim itu orang yang viral, ya. Orang alim itu apa? Oh, ustadz yang banyak followersnya. Oh, ustadz yang centang biru mungkin, ya. Tapi kata beliau, Mbah Mun itu pernah menyampaikan seorang itu bisa dikatakan seorang alim, seorang ulama kalau dia bisa baca kitab, ya, tanpa harokat dan tanpa makna gandul. Mbah Mun itu adik-adik juga sering mengisahkan satu momen penting dalam hidup beliau yang kata beliau tak iling-iling sampai kiamat. Ini momen pada waktu beliau masih kecil dan beliau diajak sowan kepada seorang ulama dari Jampes Kediri, yaitu Kiai Haji Ihsan Jampes. Ini salah satu ulama yang sering diceritakan oleh Mbah Mun, sering dikenang oleh Mbah Mun, ya. Mengapa? Karena Syekh Ihsan Jampes ini uniknya kata Mbah Mun, seorang penulis kitab, pensyarah kitab Minhajul Abidin yang tidak pernah disyarah oleh ulama manapun, tapi beliau kurang bisa berbahasa Arab. Jadi dari kisah Syekh Ihsan Jampes ini Mbah Mun ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ulama itu yang paling mengagumkan adalah ulama yang bisa menulis, ya. Ulama yang paling dikagumi salah satunya oleh Mbah Mun ini adalah seorang penulis produktif, yaitu Kiai Haji Ihsan Jampes dari Kediri. Ini juga salah satu guru dari Syekhina Maimun Zubair. Nah, Mbah Mun ini adik-adik, luasnya literasi Mbah Mun ini setidaknya bisa kita lihat dari beberapa poin, beberapa hal. Yang pertama dari kitab-kitab karya beliau. Ini kalau nggak salah Mbah Mun sampai sekarang, ya, atau sampai wafatnya itu pernah menulis sekitar 12 kitab. Yang paling monumental kitab beliau ini kita jadikan dua contoh pembahasan. Yang pertama kitab Nususul Akhyar fis Shaumi wal Iftar. Yang kedua kitab Al Ulama Al Mujaddidun. Nah, dalam kitab beliau ini Nususul Akhyar fis Shaumi wal Iftar ini adik-adik kita bisa belajar, ya, bagaimana cara seorang alim seperti Mbah Mun ini menyikapi suatu perbedaan. Kalau orang miskin literasi, adik-adik, orang itu kalau miskin literasi atau mungkin literasinya pas-pasan seperti kita, mungkin pertama, ya, akan ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan menolak perbedaan secara mutlak, ya. Bagi dia orang yang berbeda dengan dia tidak bisa diterima, harus ditolak. Bahkan betapa banyak orang sekarang yang menuduh orang yang berbeda pendapat dengannya sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan musuh saya, itu musuh Allah. Hanya gara-gara perbedaan pendapat. Kemungkinan kedua, orang itu kalau minim literasi akan mutlak menerima semua perbedaan. Tapi Mbah Mun dalam kitabnya Nususul Akhyar ini, adik-adik, ya, ini kitab bagus sekali menyikapi perbedaan yang sampai sekarang masih ada.
Mbah Mun itu seakan-akan berpesan kepada kita, tidak semua perbedaan itu bisa kita terima. Ya. Kita memang harus menghormati perbedaan, kita memang harus bijak menyikapi perbedaan, tapi tidak semua perbedaan itu bisa kita terima. Lebih-lebih ya, jika di situ sudah ada tuntunan yang jelas dari para ulama kita. Jadi Nususul Akhyar ini ditulis oleh Mbah Mun menyikapi perbedaan hari raya yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Kita coba sebagai orang-orang yang literasinya biasa aja, ilmunya biasa aja, tidak seperti beliau. Mungkin jawaban yang kita akan sampaikan kepada orang-orang menyikapi perbedaan hari raya yang masih terjadi sampai detik ini, maka kita akan menjawab, ya semuanya benar, semuanya ada dalilnya, semuanya ada referensinya. Tapi Mbah Mun tidak seperti itu. Mbah Mun bukan tidak bijak menyikapi perbedaan, bukan. Mbah Mun bukan tidak menghormati perbedaan, bukan. Tapi beliau ingin menyampaikan perbedaan seperti apa yang bisa kita terima. Ya. Mbah Mun itu adik-adik pernah menulis satu kisah, ini sering beliau ceritakan satu kisah ini, kisah dari gurunya Mbah Zubair. Beliau ketika menulis satu takrid, kata pengantar dari satu kitab, itu Mbah Mun menceritakan kisah dari guru Mbah Zubair, yaitu Mbah Fakih Mas Kumambang. Oke, jadi beliau Mbah Zubair punya guru Mbah Fakih Mas Kumambang yang pada waktu itu ya tahun 1900-an awal-awal berdirinya NU, terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit antara Mbah Fakih dengan Ki Hasyim Asy'ari. Bayangkan, dua-duanya sama-sama ulama besar, dua-duanya sama-sama pendiri NU, dan dua-duanya sama-sama santri dari Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim sama Mbah Fakih. Mbah Hasyim, adik-adik jenengan lihat kitab terakhirnya Mbah Hasyim itu, judulnya kalau jenengan pernah buka kitab Irsyadus Sari, itu kumpulan kitab Mbah Hasyim. Kitab terakhir itu ada satu kitab namanya Al-Jasus fi Ahkamin Nakus. Di kitab itu Mbah Hasyim berfatwa, ya, menyimpulkan bahwa hukum memakai kentongan itu haram. Jenengan tahu kentongan, ya? Itu beduk kemasan saset. Nah, duk. Nah, kentongan. Itu menurut ijtihad beliau haram dengan alasan tasyabuh dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya Mbah Fakih punya pendapat yang berbeda, membuat kitab bantahan, ya, yang judulnya itu, dari judulnya aja ya, itu sudah sangat pedas sekali. Apa judul kitab bantahannya? Hazzur Ru'us alal Jasus fi Ahkamin Nakus. Ya. Itu sampai sekarang dua kitab ini sama-sama dicetak, ya. Hazzur Ru'us itu maknanya apa ya? Ngepelai kepala mungkin, ya, nampelengi kepala. Hazzur Ru'us alal Jasus fi Ahkamin Nakus. Terjadi perbedaan pendapat yang sangat luar biasa, diskusi yang terus-menerus pada waktu itu, hingga pada akhirnya Mbah Hasyim itu pada waktu itu mengumpulkan para ulama sejombang, yang andaikan beliau pada waktu itu minta dukungan, ya, atas pendapat beliau, andaikan beliau berkata A, semua para ulama sejombang pasti akan berkata A. Tapi alih-alih minta didukung pendapatnya, Mbah Hasyim pada pertemuan itu membaca pendapat beliau, ya, ini pendapat saya seperti ini, dalilnya seperti ini, referensinya seperti ini. Ini Ki Fakih pendapatnya seperti ini, dalilnya seperti ini, referensinya seperti ini. Dan beliau kemudian mengambil kesimpulan, dua pendapat ini sama-sama bisa kalian ikuti. Silahkan kalian mau ikut yang mana. Sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada referensinya. Nah, sebaliknya adik-adik, Ki Fakih Mas Kumambang meskipun bersikeras mengatakan, ya, sesuai ijtihad beliau, kentongan itu hukumnya enggak haram, enggak masalah, enggak ada dalil-dalil yang mengharamkan. Tapi pada waktu itu ada informasi
bahwa Ki Hasyim Asy'ari akan berkunjung ke Gresik, yang mana Mbah Fakih pada waktu itu merupakan pimpinan dari para ulama di Gresik. Hamin 1 sebelum kunjungan Ki Hasyim Asy'ari, Mbah Fakih ini memberikan instruksi kepada semua imam masjid, semua imam mushola yang ada di Gresik untuk menurunkan kentongan di hari kunjungan Ki Hasyim Asy'ari sebagai wujud penghormatan kepada pendapat Ki Hasyim Asy'ari. Ini kisah yang sering disampaikan Mbah Mun, yang sering pernah ditulis juga oleh Mbah Mun dalam salah satu takrid kitab, ya, yang menunjukkan bagaimana para ulama dulu itu sebeda apapun mereka, sesengit apapun perbedaan di antara mereka, tapi mereka tetap saling menghormati dan saling mencintai. Tapi adik-adik, dalam kitabnya Nususul Akhyar ini Mbah Mun mengatakan tidak semua perbedaan pendapat itu bisa kita terima. Ada perbedaan yang miris dan lucu. Salah satunya adalah perbedaan terkait hari raya. Ya. Ini kata beliau, ini merupakan perbedaan yang miris. Mengapa? Ini berarti menunjukkan umat Islam itu enggak kompak. Ya. Kalau kita lihat di negara-negara lain, negara-negara Islam lain, negara-negara Arab, itu enggak ada perbedaan hari raya. Indonesia ini loh yang sampai sekarang. Ya, yang satunya ahli ru'yat, yang satunya ahli hisab. Kata beliau ini seharusnya bisa masuk kepada hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau ada satu perbedaan, perbedaan ini seharusnya tidak ada, hilang jika sudah ada keputusan dari pemerintah. Ini jenengan buka sendiri kitabnya di situ Nususul Akhyar, dan di situ beliau menulis, adik-adik, ini saya nukilkan buat jenengan semua. Ini uridu an aktuba fi hadhil ajalah nusus a'immatina fi hadhil mas'alah. Jadi kata beliau, kitab yang sekeren itu adik-adik bayangkan, dengan referensi yang dari kitab ini, banyak sekali referensinya. Itu beliau tulis fi hadhil ajalah, dalam ketergesa-gesaan. Jadi kitab ini saya tulis dengan tergesa-gesa, kata Mbah Mun. Fa'inal kitabah mas'uliyah fiha, karena tulisan, ya, semua tulisan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Innaha fi'lun min af'alil mukallafin, karena menulis itu termasuk salah satu perbuatan orang mukallaf. Fala budda wa ayakuna hunaka hukmun minal ahkam asyar'iyyah ila anqal fala tadhun anta wa antaf'ala syai'an wa laysa hunaka syai'un kharij minal mas'uliyah, ya. Jangan kamu mengira ada satu tulisan pun dari yang kamu tulis yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Fama min katibin illa sayubla wa yus'alu anhu ma kutibat yadah. Tidaklah setiap orang yang menulis, ini penting buat kita karena kita di zaman sekarang lebih banyak menulis daripada berbicara. Jelas ya. Kita sekarang di zaman sosial media ini, mungkin banyak di antara kita itu lebih banyak menulis daripada berbicara. Ya, meskipun kebanyakan ya menulis status, ya, menulis komen, menulis status. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamah antarah. Maka janganlah kamu menulis kecuali sesuatu yang kelak akan membuat kamu bahagia ketika melihatnya di hari kiamat. Ini salah satu pesan Mbah Mun adik-adik terkait literasi yang ada dalam kitab Nususul Akhyar. Nah, kemudian dalam kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun ini juga beliau banyak sekali menyampaikan pesan-pesan yang lain, yang di sini saya nukilkan. Beliau menulis hadza ma katabtu fi hadhil ajalah. Sekali lagi kitab sekeren Al-Ulama Al-Mujaddidun sama seperti Nususul Akhyar itu beliau katakan ditulis dalam keadaan tergesa-gesa. Ba'dama ra'aitu fi hadzal aqwan min at-taghayyurat al-'azimah allati kana min awaqibiha wa nata'ijiha ma la budda min mujahabatiha wa muqabalatiha bil wasail allati tunasibuha li ajli ad-difa'
an muqaddasati hadhihi syariah wa islahi ijra'iha fi hadzal asr kama huwa alaihi risalatu aslafina as-sabiqin. Jadi kata beliau, menghadapi tantangan-tantangan zaman itu juga harus sesuai dengan keadaan zaman tersebut. Ya. Ini kalau saya membaca kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun itu, adik-adik, Mbah Mun itu seakan-akan ingin menyampaikan seperti ini. Kalau kita meninggalkan perkembangan zaman, kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita meninggalkan kitab, kita akan kehilangan identitas. Ya. Jadi dua-duanya ini harus sama-sama kita raih, baik itu kitab turos, baik itu teknologi atau perkembangan zaman yang lain. Ini kata beliau, untuk menghadapi tantangan zaman ya harus dengan media-media ya, atau mungkin cara-cara yang sesuai dengan zamannya masing-masing. Makanya Mbah Mun itu paling sering menukil kalamnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, alal akil ayyakuna arifan bizamani. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu harus mengikuti perkembangan zaman. Mukbilan fi sya'nihi, terus fokus memperbaiki dirinya, arifan bi rabbihi, tapi dia tidak pernah lupa dari Tuhannya. Oke. Nah, kemudian tinggal berapa waktunya? 7 menit, oke. Satu hal yang saya lihat dari Mbah Mun ini, adik-adik, yang menunjukkan literasi beliau yang sangat luar biasa sekali, yaitu dari sikap dan akhlak yang dicontohkan oleh beliau. Ini saya masih ingat ya, mungkin yang sepantaran dengan saya juga masih ingat. Mbah Mun itu, adik-adik, dulu di zaman saya, sekarang saya nggak tahu masih ada atau enggak, punya tetangga, adik-adik, di depan rumah beliau. Tetangga ini mbah-mbah, nenek-nenek, enggak tahu namanya siapa. Kalau dulu kami sebut, ada yang bilang namanya Marsanda, ada yang bilang namanya Robiah. Hah? Iya, tapi ada yang bilang Marsanda juga, Pak Jaravan. Iya. Itu setiap hari, ya, bukan hanya 5 waktu itu, 24 jam mungkin. Ngata-ngatain Mbah Mun, ya. Babi, celeng, asu dan lain sebagainya ya. Tapi adik-adik, Mbah Mun itu gak pernah sama sekali membalas atau mungkin mengusir, padahal pasti beliau punya kekuasaan untuk itu ya. Bayangkan coba, bahkan ketika waktu itu kita sholat di musola, ada suara rumah ambruk. Ternyata yang ambruk itu rumahnya tetangga beliau ini ya. Nah itu yang biayai dari pondok kalau nggak salah, yang biayai renovasi rumah tetangga beliau yang setiap hari mencaci maki beliau, ini dari beliau. Ini mengingatkan saya kepada apa yang disampaikan oleh sebagian ulama, bahwa seorang itu semakin luas literasinya, maka akan semakin bijak dia di dalam menyikapi kehidupan. Coba sekarang kita lihat adik-adik, jenengan niki loh, generasi Z ya, Gen Z. Salah satu penyakit yang viral di kalangan Gen Z sekarang itu adalah penyakit kejiwaan. Oke, masalah mental. Makanya Gen Z ini oleh para pakar dinamakan generasi strawberry. Estetik di luar, problematik di dalam. Iya. Generasi strawberry berapa banyak coba anak-anak Gen Z sekarang ini ya, yang mengalami masalah mental. Nah kita kalau ya, padahal kita ini kalau mau ngadu nasib ya, orang-orang seperti Mbah Mun ini, ujian hidupnya, beban hidupnya, tanggung jawab hidupnya jauh lebih berat daripada kita. Tapi beliau hadapi dengan bijak, beliau hadapi dengan tenang, beliau hadapi dengan damai, sesuai dengan firman Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ujiannya paling berat tapi hidupnya paling tenang. Sedangkan kita
yang ujiannya nggak seberapa, dikasih ujian dikit aja, ya, nggak dibales DM-nya aja, udah merasa si paling tersakiti, siap, udah merasa si paling menderita. Itu apa yang membedakan? Yang membedakan antara adalah literasi yang kita punya. Itu tidak sebanyak, tidak seluas literasi yang beliau-beliau punya. Para ulama itu adik-adik seperti Mbah Mun, kalau menghadapi ujian-ujian hidup, pasti yang terlintas dalam pikiran beliau yaitu bagaimana literatur-literatur kitab, kisah-kisah para ulama yang pernah beliau baca di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Bagaimana ulama ini menghadapi kesulitan hidup, bagaimana ulama ini menghadapi ujian, bagaimana ulama ini menghadapi cobaan. Ya, itu orang-orang seperti beliau. Nah, orang-orang seperti kita, ya, kalau kena ujian dikit aja, apa yang diingat? Ya, belum ada 1 bulan, lagu-lagu galau dan lain sebagainya. Maka dari itu sekali lagi penting ya bagi kita untuk meneladani Mbah Mun itu dalam luasnya literasi yang beliau punya. Ya, literasi ini bisa kita maknai kan thaqafatul kitabah, ya, thaqafatul kitabah wal qiraah. Bagaimana seorang itu punya wawasan yang luas terkait bacaan-bacaan yang pernah dia baca, dan juga terkait tulisan-tulisan yang tentunya itu berkaitan dengan seberapa banyak kitab-kitab atau buku-buku yang pernah dia baca. Mungkin ini sekilas yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab.